Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Sehat. Sebelum kita mulai pembelajaran bahasa hari ini, alangkah baiknya kita memulai pembelajaran dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dari keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk hari ini siapa yang masuk? Enggak. Berapa? Siapa? Masuk semua? Ya. Kan tadi sudah doa, sekarang mau cek ke semangatnya dulu ya. Kalau Anissa bilang, mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Ada yang bilang, tepuk semangat, 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 yuk, bisa? Ayo, masuk. 1, 2, 3. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Tepuk semangat. Kemarin kalian sudah membahas tentang materi apa? Kemarin, sifat-sifat cahaya ya? Nah, ada yang masih ingat nggak sifat-sifat cahaya itu ada berapa? Ada berapa? Ada 5. Ya. Yang pertama, cahaya dapat dibiaskan. Yang kedua, dipantulkan. Cahaya dapat dipantulkan. Yang ketiga, cahaya dapat diuraikan. Yang keempat, cahaya dapat merambat lurus. Dan yang kelima, cahaya dapat menembus batin. Nah, biar kalian agak hafal lagi dan gak lupa, kita nyanyi bareng-bareng dulu. Nyanyi bareng ya, biar lebih hafal sama materi yang sebelumnya, yaitu sifat-sifat cahaya. Nyanyi ya. Kita belajar sifat-sifat cahaya. Yang pertama adalah berhenti. Yang kedua adalah berhenti. Dan yang ketiga adalah dapat dipantulkan. Dapat lurus. Yang kelima adalah dapat diuraikan. Itu adalah semua sifat-sifat cahaya. Mari kita pahami bersama. Sekali lagi, nanti langsung bahas lebih datar. Ayo semua, 1, 2, 3. Mari kita belajar sifat-sifat cahaya. Yang pertama adalah menembus benda besi. Yang kedua adalah dapat dibiaskan. Ketiga adalah dapat dipantulkan. Keempat adalah dapat merambat lurus. Yang kelima adalah dapat diuraikan. Itu adalah semua sifat-sifat cahaya. Mari kita pahami bersama. Ini kalian semuanya juga pasti setiap hari bercermin kan? Entah yang laki mungkin merapikan rambut, yang perempuan merapikan kerudung atau rambutnya. Nah, kalian kalau bercermin itu melihat apa sih di cermin? Ini bayangan diri sendiri. Nah, menurut kalian bayangan diri sendiri yang ada di cermin itu apa? Tegak atau terbalik? Terbalik. Terus kalau hasilnya itu diperbesar, diperkecil atau sama besar? Terus kalau bayangannya itu nyata atau maya? Maya. Oke, yang tahu beberapa ya, kita langsung bahas materi tentang hari ini, yaitu tentang cermin baca. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini itu peserta didik dapat menggambar dan juga menentukan sifat-sifat bayangan dari cermin datar. Yang kedua, nanti ada praktikum, yang mana ada praktikum peserta didik diharapkan dapat menentukan jumlah bayangan yang terbentuk dari
dari dua cermin data. Selanjutnya yaitu apa itu cermin? Nah, ini cermin menurut kalian ini dia mungkin apa enggak? Silakan. Dia rata atau kasar? Rata. Terus dia halus atau ada kayak timbulan-timbulan gitu. Jadi cermin adalah suatu permukaan yang sifatnya itu mengkilat, halus dan rata yang dia tuh bisa memantulkan sebagian atau hampir seluruh cahaya yang diterimanya. Dan cermin ini nanti ada 3. Yang pertama ada cermin datar, cermin cembung, dan cermin cekung. Untuk hari ini kita akan membahas tentang cermin datar. Cermin datar itu apa sih? Cermin datar adalah permukaan yang rata dan halus yang memantulkan cahaya atau gambar tanpa mengubah bentuknya. Nah, cermin ini itu hasil bayangan yaitu maya atau semu. Selanjutnya yaitu sifat-sifat bayangan yang terbentuk. Yang pertama yaitu bayangan bersifat maya atau semu. Nah, maksudnya itu apa? Maya itu maksudnya kan maya itu sebagaimana nyata. Nah, kalau nyata itu misal kalian lagi berdiri di suatu lapangan di siang hari. Nah, kalian tahu ke bawah itu kan ada bayangan kalian di atas ya. Nah, itu namanya nyata. Dia ditangkap oleh layar. Nah, kalau cermin kan nggak ada ya. Ada nyata itu nggak kelihatan bayangannya kan, bayangan di cermin. Nah, itu sifat maya. Terus bayangannya itu berada di belakang cermin. Jadi kalian kalau ngaca itu kan jatuh bayangannya kan bukan di depan cermin, tapi di belakang cermin. Nah, sifatnya ketiga yaitu tegak. Maksudnya tegak itu apa? Tegak itu jadi misal begini dia, saya berdiri. Nah, kepala saya di atas. Nah, di cermin itu kepala yang di atas. Nah, kalau terbalik itu kepala di atas, tapi di cermin itu kepala yang di bawah. Nah, kalau cermin di atas kan kepala di atas tetap di atas ya. Nah, itu maksudnya tegak. Tegak jadi tetap nggak terbalik. Yang keempat yaitu besar bayangan sama dengan besar benda. Jadi misal besar bayangannya itu 5 cm, maka besar bendanya juga 5 cm. Jadi sama besar juga diperbesar maupun diperkecil. Nah, sifat-sifat bayangan yang kelima yaitu sisi-sisinya bayangannya terbuka. Jadi misal kalian lagi ngaca. Nah, di aslinya itu kan kalian makannya kan pakai tangan. Nah, kalau di cermin itu nanti kelihatannya akan pakai tangan kiri. Nah, itulah sifat-sifat sisi bayangannya terbuka. Jadi kalian kalau di aslinya itu makan pakai tangan kanan, nanti di cermin itu kelihatannya makan pakai tangan. Jadi itu adalah sifat-sifat bayangan dari cermin datar. Untuk selanjutnya itu cara melukis bayangan cermin. Nah, cara melukis bayangan cermin itu untuk menentukan posisi bayangan yang terbentuk dari benda ini, maka ditentukan beberapa sinar yang mengenai benda. Ini kan ada kepala anak panah sama bawah anak panah, kaki anak panah. Nah, di setiap itu kita perlu 2 sinar. Ini misal akan panah kan di sini. Nah, jadi kita arahkan ke sini sampai ke cermin. Terus langkah kedua, kita buat garis normal yang berada tepat di jatuhnya sinar datar. Nah, garis normalnya tepatnya kan jatuh sinar datar. Nah, kita bikin garis normalnya seperti ini. Kita lurus dengan cermin. Nah, nanti diukur, kalau dicontohin nanti hasilnya itu 25 derajat. Berarti cara menggambar. Terus kalau dalam ini kita gambar sinar datarnya. Nah, sinar datarnya ini besarnya harus sama dengan tadi. Ini kan besarnya 25 derajat. Berarti nanti sinar datarnya juga 25 derajat. Nah, kalau sudah, kita gambar garis perpanjangan sinar pantulnya. Tadi kan di sini sinar datarnya terakhir, kita bikin gambar sinar perpanjangannya dengan cara garis-garis khusus. Terus tadi kan garis normalnya di sini ya. Berarti nah, ini kan garisnya. Garisnya pakai garis biar garis dari ini masih. Nah, terus kan sudah ini kita sekarang gambar bagian bawah anak panah.
Dengan anak-anak tadi juga sama. Yang pertama kita gambar buat keterangan data yang sama yang anak-anak. Jadi gambarnya yaitu ini. Anak-anak panah, sampai cermin. Terus akan buat garis mahal. Garis mahalnya itu kan ini sesuai dengan alur tadi. Nah, contoh itu nanti hasilnya itu 19 derajat. Berarti nanti hasilnya juga 19 derajat. Karena tadi kita datangnya kan ini kan 25 derajat, berarti kita datangnya 25 derajat. Ini juga nanti harus 19 derajat. Nah, kalau sudah kita kita tadi sudah digambar, berarti tinggal pilih garis kepanjangannya. Garis kepanjangannya itu lagi tadi kita garis kepanjangannya dengan garis ini sama gabungan dengan garis normal. Nah, ini kan sudah ditemukan bahwa ada dua garis yang saling berpotongkan. Ini nanti ini dan ini. Nanti kita tinggal gambaran dari garis lurus dan bikin kepala anak panah dan juga kaki anak-anak. Ini harusnya sama, tapi karena nggak pakai garis, jadi ada ini hati-hati. Selanjutnya sampai di sini ada yang mau ditanyakan terkait materi cermin data? Ada yang mau ditanyakan terkait cermin data? Gak ada yang tanya? Kalau nggak ada yang tanya, kalian ada yang tanya? Menurut kalian kaca spion motor itu cermin cekung, cermin datar? Kenapa kok pakai cermin datar? Kenapa mau aja bukan tahu? Ya, boleh. Apa? Namanya siapa? Cekung supaya bisa menangkap atau menentukan objek yang masih jauh dengan jelas. Dikarenakan objek bisa terlihat dengan jelas, maka pengendara bisa lebih leluasa melihat kondisi sekitar dengan spion. Ya. Namanya siapa? Hadir. Benar ya? Kenapa sih kok kaca spion itu menggunakan cermin cekung ya? Ya karena dia itu bisa menangkap seluruh objek yang ada di belakangnya. Kalau pakai cermin datar kan hasil bayangannya kan hasilnya sama. Jadi seolah-olah tambah dekat itu. Dan kalau pakai cermin cekung kan dia tambah diperbesar gitu kan. Jadi kayak lebih membahayakan pengendara. Tapi kalau pakai cermin cekung yang tadinya mungkin motornya itu masih jauh, jadi bisa tertangkap oleh cermin cekung itu. Nah, jadi bisa membuat pengendara itu nyaman. Kita melihat objek-objek dan di belakangnya itu jarak jauh itu pasti terlihat. Untuk tadi yang tanya bisa Itu kita praktikum terkait cermin data. Ini dibagi menjadi 6 kelompok. ya Pak. Nah, ini berapa ini ya? Sama boleh langsung join ke kelompoknya. Kelompoknya boleh dikirim biar lebih enak waktunya. Ayo boleh langsung join sama kelompoknya.
Bendanya ditaruh ke depan sama dilihat. Begitu juga dengan yang sudah itu sampai seterusnya. Bisa ya? Bisa. Nanti di belakangnya bisa dibuktikan dengan menggunakan rumus ini. Rumusnya yaitu N sama dengan 360 derajat dibagi apa dikurangi 1. Itu apa? Itu jumlah bayangan yang dihasilkan. Kalau apa ini sudutnya diambil. Jadi tadi kan sudutnya kan ada 180 derajat. Nah ini nanti tinggal dimasukkan dari itu satu dibagi 1. Dari mana dicontoh? Sudut 180 derajat tahu jumlah bayangannya jadinya berapa? Bisa dibuktikan setelah melihat dari cermin, nanti bisa dibuktikan dengan menggunakan rumus yaitu 360 derajat dibagi 180 derajat dikurangi 1. Karena kita nyarinya 180 derajat ya. Langsung alfanya bagi 180 derajat. 360 derajat dikurangi 180 derajat berapa? 2 ya. 2 kan? 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Benar nggak? Tapi kan yang di cermin itu terlihat 1 jumlah bayangan yang tersebut. Nah dibuktikan dengan rumus hasilnya 1 berarti sudah benar. Nah begitu juga dengan yang 120, 90, 60 sampai seterusnya. Jangan lupa dibuktikan dengan menggunakan rumus itu ya. Jadi nanti kan ada tabel yang sebelah sini dibuktikan dengan melihat cermin, nanti sebelahnya ditulis dengan menggunakan rumus, bukan dengan rumus. Jadi bisa tahu benar apa enggak jumlah yang variatif tadi. Paham? Bisa mulai dikerjakan ya, waktunya 5 menit. Kesimpulannya dari yang tadi kalian lakukan jawaban apa? Kan kalau misalnya sakral itu kan hasil bayangannya kan untuk dilusi tidak bentuknya berarti semakin besar berarti ya Grupnya sudah selesai kelompok ini boleh langsung bersatu-satu dulu. Karena yang lainnya belum selesai yang teman-temannya ikut maju semua ya. Sama cerminnya beri yang lainnya bisa diperhatikan ya, bisa ke depan semua, yang ke depan semua.
Perkenalkan, nama saya Miroli dari absen 4. Perkenalkan, nama saya Diego Dermawan dari absen 2. Perkenalkan, nama saya Jadi di sini kita akan menjelaskan tentang pantulan pada cermin belakang. Dapat dilihat jika sudut pada cermin yang juga busur adalah 180 derajat, maka pantulan pada cermin atau benda yang dipantulkan di depan cermin hanya memiliki satu pantulan. Sedangkan jika besar sudutnya adalah 120 derajat, maka pantulan benda yang dipantulkan pada cermin ada dua. Dan jika besar sudut 90 derajat, maka pantulan benda pada cermin ada tiga. Sedangkan jika besar sudut 60 derajat, maka pantulan benda pada cermin ada 5. Sedangkan jika besar sudut 30 derajat, maka pantulan pada cermin adalah 10 benda. Dapat dibuktikan juga dengan rumus sebagai Jadi kesimpulannya, masing-masing besar semuanya sedikit jumlah bayangannya, juga sebaliknya. ada yang tahu nggak kesalahannya di mana? yang Iya, harusnya berapa? 12. Jadi hasilnya kan 360 dibagi 30 itu berapa? 12 dikali 1 hasilnya 11. Yang lainnya benar ya? Cuma 30. Itu ada yang mau bisa tanya? Boleh. Bisa tangannya semua. Untuk yang lainnya nanti kembali jauh tadinya boleh dikumpulkan ya? Karena yang lainnya juga akan lagi yang boleh duduk kembali. ini sekarang mulai itu Yang lainnya bisa diperhatikan nanti. Boleh praktikumnya sudah selesai nanti. Cermin, besok sama lembar kerja peserta dirinya boleh dikumpulkan dari nanti. Tadi kan kita sudah belajar tentang materi cermin data. Yang lainnya yang belum tahu dari dulu. Tadi kan kita sudah belajar tentang cermin data. Nah sekarang ada yang mau ngasih kesimpulan nggak dari kegiatan pembelajaran ini? Ya, boleh sebut nama. Yang lainnya bisa diam ya. Ya. Simpulannya adalah sifat bayangan yang menunjukkan dari perpisahan adalah maya bayangan pada sepasang cermin tegak membuat besar bayangan sama dengan besar benda yang terakhir dari sisi bayangan terbalik. Beri tepuk tangan semua ya. Jadi sifat bayangan itu ada berapa? 4 kali? 4 ya. Bersifat maya. Terus yang kedua, bayangan di belakang cermin. Yang ketiga, ya bayangannya juga. Yang keempat, sifat bayang besar bayangannya sama dengan besar benda. Yang kelima, sisi-sisi bayangannya terbalik. Jadi yang di nyatanya itu kanan, nanti hasil yang di cermin itu kiri. Nah, sudah selesai materinya. Untuk selanjutnya akan ada tugas individu yang bersifat uraian. Ada 4 soal dikerjakan di rumah ya. Nanti itu soalnya tak kirim ke ketua kelas boleh kirim ke grup. Dan nanti tak boleh link Google Drive buat kamu. Untuk selanjutnya materi selanjutnya yaitu tentang cermin cembung. Jadi jangan lupa sebelum pertemuan selanjutnya dipelajari sedikit tentang cermin cembung biar kalian tahu awal pengertiannya atau apanya tentang cermin cembung. Nah, pembelajaran pada hari ini akan saya tutup dan selanjutnya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya akan ada tambahan atau penguatan
Hari ini kita belajar tentang cermin data. Cermin yang kita pelajari data itu ada berapa tadi? Dua. Dimulai dari yang cermin data sifatnya minimal ada 3. Ada yang tahu? Sifat cermin data, bukan bayangannya. Disebut cermin data kalau memiliki sifat 3 ini. Yang pertama apa? Permukaannya datar. Tuh, ya kan? Namanya cermin datar, permukaannya harus datar. Yang kedua, halus rata apa enggak? Halus rata, mengkilat apa enggak? Berarti yang kedua, halus, rata, mengkilat. Yang mengkilat satu permukaan atau dua-duanya? Satu mengkilat. Yang ketiga, kalau kena sinar, sinarnya akan diapakan? Yang dipantulkan banyak apa sedikit? Kalau ini senterkan ke sini, maka yang dipantulkan sinar senternya banyak apa sedikit? Yuk. Ada cermin data di center bidang itu ada yang dipantulkan sinar dari center itu banyak apa sedikit? Kalau ke sini di center ke sini tembus atau mantul? Kalau sini tembus atau mantul? Yang dipantulkan banyak apa sedikit? Yang dipantulkan banyak apa sedikit? Kalau ada bola saya pantulkan ke lantai yang keras ini. Dipantulkannya tinggi apa rendah? Tinggi. Kalau dimasukkan ke air, dipantulkannya tinggi apa rendah? Kalau ini sinar didatangkan ke cermin, yang dipantulkan sinarnya banyak apa sedikit? Kalau disetelkan ke sini, yang dipantulkan sedikit atau banyak? Jadi nanti banyak atau sedikit nggak sih? Satu apa tadi? Terkait sifatnya apa? Jangan datar, apanya yang datar? Bikin kalimat harus paling enggak frasenya itu sempurna. Permukaannya datar. Tuh. Yang kedua, permukaannya apa? Halus, mengkilat. Halus, rata, mengkilat. Permukaannya halus, rata, mengkilat. Sinar yang didatangkan padanya akan dipantulkan hampir seluruhnya. Kalau hampir seluruhnya berarti banyak apa sedikit? Nah, kalau ini kaca, sebagian besar akan bukan dipantulkan, tapi apa? Halus. Itu bedanya cermin dan bukan cermin. Oke, walaupun sama-sama terbuat dari kaca. Jadi berapa? Kalau ngaca di depan cermin, kamu bayangannya berada di depan. Kamu berada di depan atau belakangnya cermin? Bayanganmu ada di depan atau belakang cermin? Di belakang. Belakang itu di sini kan? Kayak di dalam cermin kan? Jadi di belakang cermin. Tuh, tadi bayangannya berada di mana? Di belakang cermin. Kedua, lebih besar, lebih kecil, sama besar? Sama besar. Sama besar itu berarti kalau tingginya rapat. Ini cerminnya cukup, tingginya rapat 1,6 meter. Bayangannya akan tampak tingginya berapa? 1,6 meter. Tingginya sama. Jaraknya kalau rapat ke cermin 1 meter. Bayangannya akan tampak juga 1 meter. Tidak tambah dekat, tidak tambah jauh. Kalau rapat ini lebarnya, badannya itu katakanlah 40 cm, maka lebarnya badannya rapat tidak tambah melas, juga tidak tambah kurus. Ya, itu namanya sama besar. Terus, kalau ada bayangan, ingat-ingat. Kalau ada bayangan belakang cermin
tampak di dalam cermin, maka bayangan itu bersifat maya. Jadi maya, kemudian di belakang cermin. Itu satu pasangan. Plus sekarang, Rafa kepalanya di atas atau di bawah? Di atas. Bayangannya tampak di atas atau di bawah? Di atas. Itu namanya tegak. Kalau kamu sekarang jungkir balik, kalau saya jungkir balik terus kepalanya sih nggak apa-apa, terus lehernya mata. Maka berarti kalau kepalanya di bawah, maka bisa nyucuk dari saya di bawah atau di atas? Di bawah. Bayangannya di bawah atau di atas? Bawah. Itu namanya tegak. Kita iring miringnya ke arah yang sama apa enggak? Ya, sekarang kamu coba pegang. Tampak yang megang tangan kanan apa kiri? Kiri. Padahal yang megang tangan kanan. Namanya sisi-sisinya tertukar. Sekarang sana itu arah mana? Arah mana sana itu? Lurus. Arah itu berarti utara, selatan, timur, barat. Apa? Nah, berarti Rafa menghadap ke arah mana? Barat. Bayangannya menghadap ke mana? Timur. Bayangan itu menghadap ke mana? Timur. Kalau bayangannya menghadap ke timur, ditambah apanya? Wajahnya atau punggungnya? Kalau Rafa di dalam bayangan ini menghadap ke barat, yang tampak di cermin punggungnya apa wajahnya? Punggungnya. Akan menjadi sangat mengerikan kalau Rafa menghadap sini yang tampak punggungnya. Ya kan? Akhirnya tak semuanya akan takut bercermin. Trauma. Wajahku hilang kayak punggung. Ya kan? Jangan-jangan berhenti. Ya, wes. Berarti sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin satu, ada 5 tadi apa yang pertama? Maya mata nyata. Maya. Kalau maya pasangannya apa tadi? Tegak. Kalau tegak di depan atau di belakang cermin? Di belakang. Maya tegak di belakang cermin itu selalu menjadi 3 in 1. Ingat. Kalau benda bayangannya maya, kalau pakai cermin pasti di belakang cermin. Kalau di belakang cermin bayangannya pasti tegak. Kalau ada bayangan di belakang cermin pasti maya dan tegak. Kalau ada bayangannya tegak pasti maya di belakang cermin. 3 in 1. Gak bisa dipisah, maya tegak di belakang cermin. Plus tadi sama besar atau lebih besar lebih kecil? Sama besar. Sisi-sisinya tertukar. Gitu. Ulangi, ayo saya nggak pakai nyebut. Satu, sifat bayangannya apa satu? Di belakang cermin. Sama besar. Sisi-sisinya tertukar. Mengapa saya bilang tertukar bukan terbalik? Karena sifatnya tadi sudah ada kata-kata terbalik. Bukan sisinya terbalik, nanti kalau terbaliknya yang mana, gitu kan? Makanya saya pakai kata-kata yang berbeda. Tertukar kiri jadi kanan. Bisa dipahami? Jadi, kalau ditanya lagi, tadi sifat cermin data satu apa tadi? Cerminnya, bukan bayangannya. Apa? Halus, rata, mengkilat. Satu. Terus, karena sesuai namanya cermin data, permukaannya. Yang ketiga, apa diuraikan? Cermin ini diuraikan. Oh, apa ini? Apa itu? Memantulkan hampir seluruh cahaya yang datang padanya. Apa? Yang ketiga, memantulkan hampir seluruh cahaya yang datang padanya. Mengapa kok bilang hampir seluruh? Tidak ada makhluk yang sempurna. Sempurnanya makhluk pasti ada cacatnya. Iya kan? Berarti termasuk cermin, makanya tidak bilang seluruh, tapi hampir seluruh. Itu menunjukkan bahwa kita itu rendah hati, bukan menganggap aku lo pintar. Nah, itu kayak soal masih orang goblok. Oke. Kalau
Apa rumusnya kalau ada dua cermin datar membentuk suatu sudut, jumlah bayangannya rumusnya apa? N sama dengan 360 derajat dibagi kurangi 1. N-nya tadi apa? Jumlah bayangan. Alfanya apa? Sudut apa? Sudut antara dua cermin. Cermin apa? Data. Yang lengkap berarti alfa itu apa? Sudut antara dua cermin data, bukan cermin yang lain. Satuannya sudut itu apa? Satuan dari sudut. Kalau ada 360 apa ini? Berarti satuannya sudut apa? Ya, derajat satuannya sudut. Nanti kalau di SMA ada satuan yang lain, ada radian, ya. Terus kalau sekali lagi sudah, misalnya alfanya 90 derajat. Berarti alfanya juga berapa? 90 derajat. 360 bagi 90 dapat berapa? 4 kurangi 1 dapat berapa? 3. Percobanya tadi begitu? Ya. Sekarang saya punya soal yang lain. Kalau diketahui jumlah bayangannya, jumlah bayangannya tujuh apa? Kalau jumlah bayangan tujuh apa? Tujuh bayangan boleh atau boleh tujuh bola. Bolehkah 7 butir? Enggak, ada butir bayangan gitu kan ada ya. Yang ditanya alfanya. Rumusnya apa tadi? Nah, tulis lagi. Ya, berapa? 360 dibagi alfa kurangi 1. Yang diisikan apa ini? N-nya sudah belum. Ya, yang dicari apa? Alfa. Berarti N-nya diisi berapa? Sama dengan 360 per alfa. Yang dicari agar sampai hilang dari rumus. Ya, terus alfa min 1. Habis ini terus Yoko. Pada waktu awal kelas 8 pelajaran matematika diajari tentang aljabar. Kok tahu? Saya pernah ngajar ini matematika. Banyak kelas ngajar ya. Maka berarti kalau ada soal seperti ini mirip seperti begini. 10 sama dengan 2x min 2. Mencari x-nya Yoko. 2x sama dengan 10 dikurangi 2 tambah. Berarti apa yang berarti kalau ada seperti ini berarti adakah yang dipindah luas? Ada. Yang dipindah yang mana? 10. Yang mana? N2 dipindah kemana? Ke kiri. Ini. Terus ada min ya? Ada. Oke. Sama dengan 10 dipindah apa enggak? Ya, jawab apa nih? Min 10. Terus Plus tambah. Enggak min. Min apa? Min apa plus? Plus. Buahnya dipindah enggak? Enggak. Berarti min apa plus? Min berapa? 2. Terus lagi. Min 12. Ini berapa? Min 2. Ini berapa? Sama dengan min 12 bagi min 2. Terus berapa? 6. Ini yang saya pindah, yang saya perlukan saja. Kira-kira nanti itu ya. Yang saya pindah, yang angka saja nggak pakai X, saya kumpulkan.
Berarti 10 tidak saya pindah. Min 2 yang saya pindah. Jadi apa? Plus 2 sama dengan apa? 2E. Berarti ini ditambah lagi dong. 12 sama dengan berapa? 2E. Berarti X sama dengan berapa? 12 per 2 sama dengan berapa? Nah, enak ya. Tulisannya bagus yang mana? Tapi tinggi ya kan? Ini terlalu banyak min gitu. Itu berarti tanda-tanda nanti setelah dewasa suka tak. Jamin. C. Sebelum itu maka ini dengan cara yang sama. Berarti min dipindah ke sana. Jadi apa? 17 360 per alfa. Maka alfa sama dengan kira ditambah 8. Berarti alfa sama dengan 8. 360 diapakan? Dibagi. Bagi berapa? 8. 360 bagi 8 itu berapa? Cepat, hitung lebih cepat. 360 bagi 8. 360 itu banyak bisa dibagi. 8 itu bisa. Berapa? Berapa? 45. Ya. Bisa ditulis begini. 360 derajat itu angka istimewa. 360 itu adalah bilangan terkecil yang banyak bisa dibagi habis bilangan yang lain. Nggak ada bilangan sekitar di bawah 1000 yang bisa mengandungi hanya 360 dikali 2. Makanya 360 derajat dipakai sebagai satu lingkaran. Kalau 360 banyak bisa dibagi tanpa koma. Contohnya 360 bagi 1 kilo. 360 bagi 1 kilo. 360 bagi 1, 360 bagi 2. 180 bagi 3. 120 bagi 4. 90 bagi 5 bisa apa enggak? Bisa. Oh 10 bisa kan? Lagi orang 10 ya bisa. Bagi 5 bisa. Bagi 6 bisa? Bisa. Bagi 7 enggak bisa. 8 bisa. 9 bisa. 10 bisa. 11 bisa. 12 bisa. 14 karena 7 nggak bisa. 14 berarti nggak bisa. 15 bisa. 17 nggak bisa lagi. 18 bisa, 20 bisa, 24 bisa, 30 bisa, 36 bisa, 40 bisa. Nggak ada bilangan yang sekitar itu 1000 pun nggak bisa. Bagi 1 bisa, bisa. Bagi 2, bagi 3 bisa. Iso, yuk kan bisa. Oke, sudah.